Salah satu upaya yang kami lakukan untuk lebih menjangkau ke masyarakat itu salah satu program yang baru kami launching itu ada namanya program pesiar. Jadi agen pesiar ini akan memetakan warga-warga desa yang posisinya belum memiliki JKN ataupun ber-JKN tapi non-aktif. Kemudian akan disisir dan akan diberikan advokasi seperlunya sehingga mereka akan kembali registrasi. Kalau yang misalkan non-aktif akan kembali aktif dan yang belum ber-JKN mendaftarkan diri. Halo Tribuners, berjumpa lagi di Tribun Topik, di mana kita akan membahas topik menarik untuk dikulik. Kali ini dipandu oleh saya, Elsa Elningtyas. Gimana hari ini kabarnya Tribuners? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya. Oke, Tribuners, mungkin ada beberapa nih yang merupakan peserta BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan ini tuh punya beberapa program Tribuners. Salah satunya adalah JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Kira-kira fungsinya itu apa dan sosialisasinya itu tentang JKN ini sudah semasif apa ya? Nah, pada Tribun Topik kali ini kita akan membahasnya lebih jauh. Tapi sebelumnya, Elsa perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir pada Tribun Topik kali ini, yaitu adalah Bapak Henry Army Iriawan. Beliau merupakan Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 6. Selamat sore Pak Henry. Sore. Gimana ini kabarnya Pak Henry hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Masih semangat ya Pak? Oh, selalu semangat. Selalu semangat, luar biasa sekali. Baik Pak Henry, terima kasih banyak. Kita sudah diperbolehkan untuk bertanya nih seputar Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Mungkin beberapa dari Tribuners ada yang belum tahu atau mungkin belum sadar tentang pentingnya program JKN ini tuh apa aja gitu ya. Tapi mungkin biar kita sama nih pemikirannya dan kita biar nggak miskomunikasi gitu. Mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu secara singkat kepada Tribuners, sebenarnya program JKN itu apa dan fungsinya, fokus utamanya itu seperti apa sih? Baik, terima kasih. Program JKN ini adalah program dari pemerintah. Jadi kalau kepanjangannya Jaminan Kesehatan Nasional. Artinya pemerintah ini membuat program yang hadir untuk menjamin kesehatan warga negara. Jadi program JKN ini memang program pemerintah. Jadi prinsipnya memang asuransi sosial. Nah, artinya seperti asuransi. Ada yang namanya iuran yang harus dibayarkan. Juga ada beberapa segmen. Ada yang memang iurannya dibayarkan oleh para peserta sendiri. Ada juga yang dibayarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kalau di Jawa Tengah sendiri, saat ini sudah 98,89% warganya terdaftar sebagai peserta JKN. Dengan tingkat keaktifan sekitar 74%. Jadi artinya hampir 100% warga Jawa Tengah itu sudah tercover oleh program JKN. Baik, cukup tinggi. Tercover itu sebenarnya baik dia itu aktif maupun non-aktif. Oke, Nah, baik. keaktifannya 74%, artinya dari yang terdaftar itu hanya 74% yang posisinya aktif dan siap digunakan. Sementara kalau fokus kami sendiri, fokus BPJS Kesehatan di 2024 itu memang dari sisi cakupan. Tapi alhamdulillah target yang 98% tercapai tahun ini. Sudah tercapai dan fokusnya sedikit bergeser ke keaktifan pesertanya. Karena kalau kita lihat 74 yang aktif artinya sisanya masih cukup banyak. Sehingga jika ada warga yang sakit dan posisinya non-aktif, tentunya akan kesulitan. Jadi itu salah satu fokus. Kemudian yang kedua fokus kami juga terkait transformasi mutu layanan. Transformasi mutu layanan ini adalah bagaimana kami berupaya agar fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ini memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan setara kepada peserta JKN. Dan ujungnya tentunya kepuasan terhadap peserta JKN itu sendiri. Seperti itu. Baik. Tadi angkanya juga sudah cukup tinggi ya di Jawa Tengah seperti itu. Dan ini harapannya angka ini pun juga bisa nggak nih kira-kira tembus 100%, mungkin seperti itu ya harapannya. Tapi mungkin dari sekian banyak peserta JKN atau peserta BPJS itu sendiri,
BPJS Kesehatan pasti juga ada sosialisasinya tentang program ini, seperti Pasti, itu ya. iya. Sejauh ini sosialisasinya di wilayah Jawa Tengah khususnya, itu kira-kira seperti apa? Di kami sosialisasi dilaksanakan di level kantor cabang, jadi banyak kanal-kanal yang bisa dilakukan, seperti podcast ini juga mungkin teman-teman di cabang kami yang tersebar di seluruh Jawa Tengah juga melaksanakan. Kemudian juga ada beberapa juga yang memasang flyer, kemudian poster-poster seperti itu. Memang kendala utama dari sosialisasi ini, resource kami yang sebenarnya terbatas, sehingga mau nggak mau harus memanfaatkan media digital. Baik. Kemudian untuk strateginya salah satunya berarti dengan memanfaatkan media digital seperti itu ya untuk sosialisasinya. Kira-kira kok selain media digital ada kiat-kiat lain atau mungkin pendekatan lain yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan? Salah satu upaya yang kami lakukan untuk lebih menjangkau ke masyarakat itu salah satu program yang baru kami launching itu ada namanya program Pesiar. Pesiar ini kita launching di beberapa desa. Saat ini memang belum semua desa, karena kembali tahapnya masih uji coba. Jika nanti setelah evaluasi hasilnya cukup efektif, mungkin akan kita lebih masifkan lagi ke seluruh desa. Jadi program Pesiar ini di masing-masing desa yang saat ini piloting, itu ada namanya agen Pesiar. Jadi agen Pesiar ini akan memetakan warga-warga desa yang posisinya belum memiliki JKN ataupun ber-JKN tapi non-aktif. Kemudian akan disisir dan akan diberikan advokasi seperlunya sehingga mereka akan kembali registrasi. Kalau yang misalkan non-aktif akan kembali aktif, dan yang belum ber-JKN mendaftarkan dirinya. Seperti itu. Baik. Itu salah satu upaya kami. Baik. Tentang Pesiar ini nih, juga sebenarnya menarik untuk dikulik seperti itu ya. Kalau untuk Pesiar ini, apakah ada syarat tertentu, semisal Tribuners mungkin ada yang ingin jadi agen Pesiar, atau mungkin Pesiar sendiri itu syaratnya seperti apa? Jadi biar tahu kalau misalnya, oh ini agen Pesiar, atau yang mungkin ngaku-ngaku agen Pesiar tapi ternyata bukan, itu gimana cara bedainnya? Agen Pesiar ini sebenarnya kami berikan atribut. Ada atributnya, rompi, topi, kemudian ada name tag juga. Untuk saat ini memang masih terbatas di sekitar desa. Jadi satu agen Pesiar itu nanti akan menghandle satu desa itu. Jadi agen itu juga yang nanti dipilih oleh kepala desa, yang kemudian nanti disampaikan ke kami. Jadi memang kita belum membuka secara masif untuk agen Pesiarnya. Karena memang kita harapannya memang satu desa satu dulu, karena masih memang piloting. Jadi masih proyek percontohan. Proyek percontohan, ya? Dan harapannya memang sukses karena posisi agen Pesiar ini di desa. Dan mereka ruang lingkupnya juga desa itu, artinya biasanya kalau warga desa ini kan radius berapa kilo itu saling mengenal. Nah, seperti itu. Jadi rekrutannya ternyata warga lokal ya, Tribuners. Ya, sementara masih warga lokal, sehingga untuk melakukan komunikasi juga lebih enak dengan kalau selama tetangganya sendiri, seperti itu. Lebih kenal, lebih akrab. Ya, lebih akrab. Ya. Oh, begitu. Baik, Pak Henry. Kemudian ingin bertanya juga tentang sejauh ini, dari sekian banyak sosialisasi dan mungkin beberapa program yang diadakan BPJS Kesehatan untuk memperkenalkan JKN ke masyarakat, kira-kira tantangan atau mungkin kendala yang ditemui di lapangan apa saja nih, Pak? Boleh cerita mungkin? Kalau kendala yang masuk ke kami biasanya memang waktu sih, hanya waktu. Karena memang Jawa Tengah cukup luas, jumlah penduduknya juga luar biasa ya, besar juga, sehingga saat ini memang seperti salah satu program kami ada namanya BPJS Keliling. Jadi itu ada mobil customer service kami datang ke desa-desa. Tapi karena keterbatasan, jadi seminggu mungkin hanya satu desa, minggu besoknya ganti-ganti. Sehingga memang butuh lebih banyak sosialisasi lagi. Untuk itu juga kita manfaatkan kanal digital. Mulai YouTube, TikTok. Oh, ada semua Instagram, ya?
Wah, milenial banget nih kayak BPJS X. Kesehatan ya. Di Twitter juga ada, di X ya? Di X tadi? ada. Oh, Lengkap. baik. Semuanya ada dan Semuanya ada. Tribuners bisa. Facebook juga ada untuk Facebook juga ada. biasanya yang boomer. Oh, aduh, boomer, saya mau nyebut nggak enak gitu Pak. Takutnya ada yang merasa boomer seperti itu ya. Baik Pak Henry, ternyata lengkap banget ya Tribuners. Ada berbagai sarana dan di media sosial pun ternyata BPJS Kesehatan juga punya beberapa istilahnya akun ya untuk lebih menjangkau Tribuners dan mensosialisasikan program JKN itu sendiri. Oke, kalau ingin bertanya juga nih Pak, Pak Henry kan sudah bertemu dengan para peserta BPJS Kesehatan ini dan juga sudah mungkin mensosialisasikan ini secara masif di wilayah Jawa Tengah khususnya. Kira-kira inovasi apa ke depannya yang akan diadakan oleh BPJS Kesehatan setelah bertemu dengan masyarakat dan mungkin sudah ada beberapa program yang berjalan? Ada sih beberapa yang saat ini juga selain pesiar tadi memang ada beberapa piloting kami. Salah satu kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak ketiga untuk program CSR. CSR-nya nanti bisa digunakan untuk membiayai program JKN juga. Saat ini juga masih piloting. Jadi banyak hal sebenarnya untuk kami bagaimana caranya agar lebih banyak lagi masyarakat yang bisa terbantu manfaatnya oleh program JKN. Mungkin sebelum lebih lanjut ya, terkait program JKN ini sendiri, mungkin akan ada pertanyaan, kenapa sih pentingnya program JKN ini? Nah, itu kan yang paling utama, sehingga banyak masyarakat mungkin kalau saat ini yang belum mendaftar itu karena merasa sehat. Itu Biasanya ya, karena betul. merasa sehat sehingga nanti aja daftarnya. Padahal kita nggak tahu 2 jam lagi atau 1 jam lagi apa yang akan menghadapi kita. Betul. Bisa saja nanti malam batuk, pilek, seperti itu. Meriang, jadi nggak ada yang tahu ya. Jadi karena prinsipnya memang asuransi sosial ya. Kalau saya analogikan biasanya kayak sedia payung sebelum hujan. Itu dia. Saat tidak hujan, payung ya kalau kita pas bawa payung memang belum ada fungsinya. Tetapi saat hujan kita nggak punya payung pasti basah. Seperti itu. Dan juga melihat tren kesehatan saat ini ya. Tren kesehatan saat ini tuh perkembangan teknologi kesehatan sangat luar biasa. Jadi alat-alat kesehatan semakin canggih. Dengan bertambahnya kecanggihan alat kesehatan artinya biaya layanan kesehatan sudah pasti akan mengalami kenaikan. Biayanya tinggi. Kemudian juga terjadi pergeseran penyakit. Kalau dulunya mungkin zaman orang tua kita atau nenek kita itu sakit paling batuk, pilek. Nah, sekarang geser ke penyakit generatif. Mungkin Tribuners juga sudah pernah mendengar ada anak masih SMA tapi sekarang sudah mulai cuci darah. Ya, lagi ngetren ya Pak. Sekarang gesernya seperti itu. Jadi penyakit-penyakit seperti kayak diabetes, kemudian apalagi jantung, itu yang sekarang geser. Dan itu penyakit-penyakit yang berbiaya tinggi. Artinya jika kita tidak memiliki jaminan kesehatan, ya semoga nggak terjadi ya. Tetapi saat itu terjadi, tentunya dampaknya akan sangat besar. Saat sakit, berbiaya mahal, yang pasti kita nggak bisa bekerja. Mau nggak mau, harta kita akan ludes untuk membiayai itu. Nah, ini salah satu upaya dari pemerintah untuk menjaga itu. Sehingga masyarakat sudah nggak perlu lagi mikir, nanti kalau saya sakit seperti apa ya. Nah, yang perlu dipikirkan masyarakat adalah bagaimana saya bisa tetap produktif. Seperti itu. Tetap produktif dan tetap bisa beraktivitas. Tetap bisa beraktivitas. Karena satu hal lagi, kalau kita lihat peserta JKN kelas 3, itu iurannya 42.000. Nah, ada sebagian yang dibantu oleh pemerintah. Kalau menderita sakit jantung kemudian operasi, itu dibutuhkan sekitar 3.000 peserta yang sehat untuk membantu iurannya. Oh, banyak ya? Banyak. Maka dari itu ya kita himbau semua yang belum memiliki atau belum terdaftar sebagai peserta JKN segera mendaftar karena manfaatnya sangat tinggi. Kalaupun
bukan kita yang memanfaatkan, insya Allah saudara-saudara kita, warga negara kita yang lain bisa memanfaatkan. Kalau saya sih hitung-hitung sedekah. Kita tetap sehat, yang lainnya bisa terbantu. Baik, ya. Prinsipnya memang gotong royong ya? Gotong royong, salah satu prinsip kita. Baik. Ternyata begitu Tribuners. Kita tetap harus taat juga untuk iurannya ya, seperti itu harus ya. Taat. Nggak cuma daftar, tapi habis itu nggak bayar gitu kan juga nanti. Ya, itu problem. Karena sekali lagi memang biaya layanan kesehatannya itu grafiknya itu pasti naik terus. Itu pasti tidak bisa dipungkiri. Sehingga memang butuh gotong royong dari semua pihak agar program JKN ini tetap terus bisa dirasakan manfaatnya oleh semua. Baik. Ya, jadi gotong royong prinsipnya Tribuners, dan ternyata yang merasakan manfaatnya itu nggak cuma kita sebagai pesertanya, tapi di sekeliling kita peserta BPJS yang lain pun juga merasakan manfaatnya. Seperti itu. Nah, ini mungkin yang masyarakat nggak banyak tahu ya Pak, seperti itu. Dan mungkin dari Pak Henry, kira-kira kok melihat responsnya masyarakat terkait program BPJS Kesehatan, terutama tentang JKN ini, responnya seperti apa kalau di lapangan? Apakah mereka antusias atau seperti apa? Kalau responnya sangat antusias, terutama memang untuk mereka yang memang membutuhkan. Pasti arahnya misalkan ada sakit, kemudian belum punya JKN, pasti dia nyari JKN dulu, mendaftar dulu agar bisa mendapatkan pengobatan. Tetapi kalau himbauan kami memang jangan menunggu sakit. Pada saat kita masih sehat, kita segera mendaftar. Nah itu. Agar tidak bermasalah nanti. Betul, jangan pas injury time malah. Ya kalau sakitnya bisa ditahan ya. Aduh. Kalau sakitnya nggak bisa ditahan, nah itu yang kita antisipasi. Betul, ya betul. Tadi kata Pak Henry, sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Nah itu Tribuners, penting itu. Jadi buruan daftar dan juga jangan lupa untuk taat bayar iurannya, seperti itu ya. Jangan cuma daftar, habis itu jangan nggak bayar. Nanti percuma. Oke, mungkin terakhir nih Pak Henry, kira-kira apa harapan atau mungkin pesan kepada masyarakat atau mungkin Tribuners tentang yang belum ikut BPJS Kesehatan, terutama program JKN? Segera bergabung, segera mendaftar. Karena seperti itu tadi, dampaknya pasti akan dirasakan oleh seluruh masyarakat, karena program ini memang didesain untuk bagaimana agar masyarakat itu sudah tidak perlu lagi memikirkan bagaimana nanti jika sakit harus memikirkan biayanya. Karena tadi seperti saya sampaikan, semakin ke sini biaya layanan kesehatan itu semakin naik, semakin tinggi, sehingga memang dibutuhkan asuransi. Nah, asuransi salah satu yang terjangkau adalah mengikuti program asuransi JKN ini. Nah itu sudah disediakan oleh pemerintah, terjangkau, dan untuk mereka memang yang nggak mampu, masyarakat yang tidak mampu, pemerintah juga sudah membantu melalui program PBI. Jadi PBI itu program bantuan iuran. Jadi iurannya dibayarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oh baik. Tapi tentunya ada kategori-kategori atau kriteria yang memang dipersyaratkan, yang memang benar-benar miskin. Jadi tidak langsung. Pasti nanti akan ada survei dari Dinsos ke peserta yang memang ingin mendapatkan layanan yang bantuan iuran. Pasti disurvei. Kalau memang dirasa yang bersangkutan tidak mampu, pasti akan dimasukkan sebagai peserta untuk penerima bantuan iuran. Tetapi kalau mampu, harapannya ya mendaftar sendiri sebagai peserta mandiri. Nah itu, ternyata udah ada istilahnya kelas-kelasnya ya? Kelas-kelas, ada banyak segmen. Oke. Termasuk segmen pekerja juga ada. Nah itu tuh Tribuners yang pekerja, jangan lupa itu juga sudah dikategorikan khusus seperti itu ya. Oke, baik Pak Henry. Ternyata banyak juga ya program dari BPJS Kesehatan dan nggak cuma JKN gitu. Tapi kalau misalnya memang Tribuners belum daftar BPJS Kesehatan, sebaiknya segera mendaftar. Seperti itu. Karena kita tidak tahu kapan kita
Aduh, kita nggak berharap Tidak berharap. sakit ya, tapi Kita tidak berharap. ya kita tidak berharap, tapi ada baiknya kita tetap jaga-jaga seperti itu ya, mengantisipasi hal-hal di kemudian hari yang kita Betul tidak sekali. duga seperti itu. Betul sekali. Wah, kita agak menakutkan ya yang di luar prediksi seperti itu ya. Tapi terima kasih banyak Pak Henry sudah berbagi dengan kami tentang BPJS Kesehatan dan program-programnya yang luar biasa. Terutama program JKN nih, kita jadi lebih tahu tentang program JKN itu seperti apa, terus sosialisasinya sudah sejauh mana, seperti itu. Sehat selalu untuk Pak Henry. Terima kasih banyak terima kasih sudah semua. hadir di Tribun Topik kali ini. Baik Tribuners, sekian untuk Tribun Topik kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Topik berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias, pamit undur diri. Sampai jumpa.